Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man khairun nas anfa'uhum linnas khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat-sahabat jinten ngaji unggal dinten bahagia istiqomah berjamaah baca Quran. Hari ini kita berada dalam keadaan hidup. Insya Allah hidup kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menjadi abdinya Allah sesuai dengan yang diperintahkannya, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada sesama, memberikan manfaat, memanfaatkan umurnya dengan amal soleh dan dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari ini, alhamdulillah kita sehat walafiat, udara segar. Saya sedang berada di pedesaan di Pilemburan, Tatar Sukapura, Tasikmalaya, yang berada di pinggir sawah lega, ya. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Masih berkisah tentang bagaimana seseorang yang berniat menunaikan ibadah haji, menyempurnakan ajaran agama Islam dalam sesempurna-sempurnanya, dan tentunya dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang dilakukan selama ini benar-benar lillah. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji itu dengan satu kata, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diperintahkan kepada kita, diberikan informasi kepada kita, diberikan kesempatan kepada kita untuk lillah menjalankan ibadah haji. Nah, pada saat ingin kita menjalankan ibadah haji lillah, tentunya dibutuhkan berbagai kesiapan diri, berbagai upaya untuk menjadikan diri benar-benar lillah. Untuk menunaikan ibadah haji, kita disyaratkan untuk muslim. Kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Muhammadar Rasulullah. Artinya kita wajib hukumnya untuk yang menunaikan ibadah haji adalah dia muslim, bersyahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah, la tusyrik billah, tidak ada
yang dipersekutukan ya dengan Allah. Kemudian kita juga meniru, mencontoh, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perintah, berupa ucapannya, berupa himbauannya, berupa pembiarannya, dan juga berupa takrirnya atau contoh-contoh teladan dalam kehidupannya. Nah, ketika kita mendekati bulan Zulhijjah, maka kuatkan syahadah kita. Kuatkan syahadah kita sehingga kita benar-benar mantap untuk menaikkan ibadah haji. Pak saya mah belum daftar, saya belum punya uangnya. Apakah saya juga harus memantapkan? Iya, di bulan Zulqa'dah kuatkan akidah, kuatkan iktikad kita untuk sampai di Baitullah, untuk mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tentunya dengan modal yang paling utama berupa 2 kalimat syahadah, maka kita sudah boleh bikin paspor, sudah boleh mendapatkan visa. Tapi saya nggak punya uangnya, memangnya nggak harus pakai uang. Kalau ada yang bayarin kan boleh. Nah, artinya mohon maaf tidak sedikit dari jamaah yang sempat bersama saya, justru dia bukan dari uang dia sendiri. Ada yang dibayarin murid ngajinya, ada yang dibayarin atasannya, ada yang dibayarin perusahaannya, ada yang dibayarin oleh anaknya, ada yang dibayarin oleh menantunya, ada yang dibayarin oleh calon besannya, ada yang dibayarin oleh pacarnya, ada yang dibayarin juga oleh mantannya, ada yang dibayarin juga oleh kolehaknya atau mungkin oleh murid-muridnya. Masya Allah. Itu tidak jadi syarat. Apa kamu bayar sendiri atau dibayarin. Yang harus wanti-wanti, waspada, sekarang itu banyak yang anyuk hutang, malah diutangin dengan cara riba, nanti sepulang haji disuruh nyicil dengan bunga tertentu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mengambil sikap untuk seperti itu. Ya, meskipun sekarang banyak diselusupkan melalui ustadz-ustadz, ustazah-ustazah untuk menggiring para jamaah. Udah sok namut heula we ti abdi kayak ari uih dibayar, tapi bayarna ditambahan aya sabaraha persen. Masya Allah, itu kelakuan itu harus dihentikan ya. Siapapun yang dengar, sampaikan kepada yang melakukan itu. Itu tidak baik karena akan memberatkan. Ya, kalau mau ngasih ngasih aja. Kalau ngasih pinjaman pinjamanlah yang ringan, yang tidak menimbulkan beban. Ya, kenapa demikian? Karena tidak sedikit yang sampai ke telinga saya yang menyampaikan tentang keluhannya sepulang menjalankan ibadah ke tanah suci, kemudian dia memiliki beban hidup yang salah satunya adalah harus mencicil bekas biaya untuk menaikkan ibadah ke tanah suci, baik umroh ataupun haji. Ya, seharusnya ngahna-ngahning, ngeunah-nyaning, ieu mah tulungna tungtungna dulung-dung sek kaitu ka dieu. Gali lubang tutup lubang untuk menutupi bekas menunaikan ibadah haji dan umrohnya. Naudzubillah. Mudah-mudahan itu tidak termasuk yang ditiru oleh kalangan umatnya yang lainnya. Kenapa? Ternyata memberatkan. Untung kalau masih hidup. Coba kalau sudah meninggal. Dan kenyataannya ada yang kemudian meninggal, kemudian sanak familinya tidak tahu bahwa dia berangkat umrohnya itu ngutang, berangkat hajinya itu ngutang, sehingga jadi perkara. Dan untuk yang hal ini tentunya kena kepada aturan bahwa sebenarnya yang punya utang hidupnya dengan manusia belum selesai, maka di alam barjahnya tidak akan tenang. Di dunia tidak akan ada yang beresin. Naudzubillah. Malah kalau di dalam kisah di zaman Rasulullah itu kalau ada orang yang punya utang, punya tugas, punya tanggung jawab harus diberesin dulu sebelum jenazah itu dimakamkan. Nah, berarti kalau ada yang punya utang, belum ada yang tanggung jawab, keluarganya nggak merasa tahu dan nggak merasa bertanggung jawab, berarti mayat itu atau jenazah itu nggak usah dimakamkan. Bau ya, nah, nggak tahan pasti. Baik, jadi ketika kita memahami bahwa haji itu adalah karena Allah, maka tancapkan ke dalam diri kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya. Kemudian setelahnya itu usahakan kita perbaiki kualitas ibadah kita, sholat kita, perbaiki bacaan kita, perbaiki. Ini sekarang yang ada fenomena, bukan fenomena ya, mungkin begitulah keadaannya. Sibuk ngapalkan bacaan-bacaan doa-doa ibadah haji yang ada di buku tebalnya itu ya.
yang dari Depam juga ada bukunya tuh, ya. Sibuk ngapalin itu, tapi sholatnya sendiri dari mulai rakaat-rakaatnya, bacaan-bacaannya itu tidak paham. Sibuk ngapalin itu. Karena apa? Ada unsur malunya, ada unsur gimana ya kalau nanti nggak bisa. Nah, ya. Jadi yang harus diperbaiki itu adalah ibadah kita, terutama sholat kita. Karena inti dari perjalanan dan sampai di sana, sampai ke tanah air adalah sholat. Di tempat sholat selalu dituju mustaqbilal qiblah, mustaqbilal Ka'bah. Itulah kita akan menuju ke tempat itu. Jadi perbaiki sholat kita. Tentunya yang masih punya uh, hutang puasa, itu harus diperbaiki. Di lunasi dulu hutang puasanya. Ya, syukur-syukur kalau bisa ditambah dengan saum sunnah. Berikutnya adalah yang belum menunaikan zakatnya, maka bersihkanlah. Ya, hartanya bersihkan, kemudian juga berinfaklah, bersedekahlah, kemudian berbagilah dengan sesama selagi memungkinkan dalam rangka menyiapkan diri untuk walillahi 'alan nas hijjul bait. Untuk mencapai rumah Allah itu bersihkan diri kita, kekotoran jiwa kita, kemusyrikan, keadaan-keadaan yang tidak terkendali, emosi, kendalikan dengan saum, kemudian juga kita bersihkan harta kita dari hal-hal yang subhat, yang apalagi dari yang haram, ya. Dan juga perbuatan-perbuatan dengan cara apa? Dengan cara bersilaturahim, temuin orang-orang yang bisa jadi kita banyak dosa dia, temuin, ya. Jangan diundang ke rumah untuk terus hajatan, meminta amplop dibawa, jangan, ya. Kita temui orang-orangnya. Tapi paum hese, nah itulah kalau sudah ngomong alasan pasti kita itu top-topnya urusan bikin alasan, ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita siapkan bahwa di menuju ke awal dari bulan Zulhijjah, di mana saat ini para jamaah haji sudah berada sebagian besar, ya, sebagian besar di kota Mekah dan sebagian kecil masih ada yang di kota Madinah yang dari Indonesia, ya. Nah, ada yang melalui gelombang pertama melalui Madinah dan ada yang langsung ke Makkah. Alhamdulillah dapat kabar enak, nyaman. Kemudian juga beberapa yang dari saudara dan juga dari teman saya yang sudah sampai di sana mengabarkan sudah selesai melaksanakan ibadah umroh wajibnya, tawafnya, sa'inya, ta'alufnya, ihramnya sudah sempurna. Tinggal menunggu saat-saat menaikkan ibadah hajinya dari mulai nanti hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari Nahar di Idul Adha dan hari Tasyriknya. Mereka sedang mempersiapkan diri, ya, tentunya dengan bimbingan dari para mutawib, para pembimbing, dan juga dengan panduan-panduan dari pihak pengelola dalam hal ini pemerintah. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kemampuan istiqoah untuk menjalankan ibadah haji pada waktunya, lancar melaksanakan ibadahnya dari mulai tarwiyahnya, arafahnya, kemudian naharnya, kemudian tasyriknya, dan kembali ke tempat tinggalnya dalam keadaan yang terbaik, keadaan mabrur dan makbul, diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bercerita tentang bagaimana kesiapan yang akan menjalankan ibadah haji, tentunya kita yang saat ini tidak berangkat, tidak ada salahnya menyiapkan diri kita untuk memahami, untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya mereka lakukan, apa sih yang terjadi, apa sih yang akan mereka lakukan di sana sehingga sedemikian pentingnya. Maka kita jangan lupa, di saat-saat ini kita terdengar di telinga kita ucapan-ucapan kalimah sambutan, kalimah-kalimah pemenuhan panggilan terhadap azannya Nabi Ibrahim untuk menjalankan ibadah haji. Nah, kalimah itu yang sering kita dengar dengan istilah talbiyah. Mari kita sama-sama getarkan ke dalam kalbu kita, menandakan bahwa kita sudah bersahadah, kita sudah sholat, kita sudah saum, kita sudah zakat, dan kita siap untuk menaikkan ibadah haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ridho Allah Tuhan kita ridho Islam agama kita, dan kita ridho mengikuti contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan Nabiullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan pagi ini kita diberikan pemahaman, keteguhan hati, diberikan kekuatan untuk senantiasa membuka lembaran-lembaran ayat-ayat suci Al-Quran dan Sunnah, dan kita diberikan kesempatan untuk mampu mengamalkan yang sudah kita pahami, dan juga kita menikmati apa yang sudah kita amalkan, untuk kemudian kita sebarluaskan, kita ceritakan kenikmatan kita dalam memahami ajaran agama Islam dengan benar. Ya, sebagaimana kita niatkan, kita ingin menjalankan sunnah Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini kita belajar tentang apa yang diperintahkan Al-Quran untuk menunaikan ibadah haji. Dan Rasul mengatakan al-hajju arafah. Haji itu di Arafah. Haji itu adalah berada di Arafah di hari yang ditentukan, di waktu yang ditentukan, dengan amalan yang ditentukan. Praktekna, praktekna, manasiknya seperti apa, tempatnya di mana sangat terbatas, area Arafah. Kemudian waktunya sangat terbatas, dari mulai zuhur sampai dengan maghrib, dan dibolehkan sampai dengan malam, ya, menjelang subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya waktu sangat terbatas, kesempatan sangat terbatas, tempatnya juga terbatas, dan tentunya peminatnya sangat banyak, sehingga dimungkinkan orang untuk sesegera mungkin menuju ke sana, menyiapkan diri berada di sana, dan tidak kehilangan kesempatan untuk di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di tempat yang tepat, untuk berbuat yang tepat. Berbuat yang tepat adalah melaksanakan yang namanya wukuf. Wukuf artinya tinggal atau najedom kalau bahasa Sunda namanya, tetap tinggal atau berada. Wukuf, berhenti, berada di Arafah pada jam yang ditentukan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Saking pentingnya yang namanya wukuf di Arafah, sampai-sampai kalaupun ada jamaah yang sudah berniat haji dan beliau dalam keadaan diinfus, dalam keadaan sakaratul maut di rumah sakit, maka ketika hari Arafah mereka dimasukkan ke dalam ambulan, diangkut, dilewatkan ke Arafah. Ya, Masya Allah, saya menyaksikan ribuan, ya, ribuan yang namanya ambulan itu dilewatkan ke Arafah, hanya sekedar lewat, kemudian berhenti sebentar, kemudian berangkat lagi, dimasukkan lagi mereka ke rumah sakit. Ya,
Masya Allah. Ini demikian pentingnya informasi bahwa Arafah itu penting. Bahwa hari Arafah itu penting. Bahwa beribadah di Arafah dengan cara berada di Arafah, hadir di Arafah, berdiam di Arafah itu penting. Meskipun hanya sejenak. Jangan lupa Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau sudah pernah haji, sering banyak orang di Arafah bahkan selfie di depan Jabal Rahmah. Bahkan ada yang bawa spidol dan pilok ditulisin lope, deden sama cici, gitu ya, denci maksudnya pakai lope. Nah, di apa namanya tugu atau di tempat peringatan bertemunya Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Kalau yang saya pahami itu pasti orang Indonesia karena pakainya bahasa Indonesia, lope, deden, cuci, kan gitu ya. Orang Arab karena dedennya. Nah, baik. Jadi ketika kita memahami bahwa ada hari istimewa di tanggal 9 Zulhijjah, ada tempat istimewa namanya Arafah, ada waktu istimewa dari mulai zuhur sampai dengan maghrib dan boleh sampai dengan malam, maka kita harus pahami istimewakah kita untuk berada di tempat itu. Nah, kan gitu ya. Disebut istimewa kenapa? Yang menilai istimewanya adalah Allah dan Rasulnya. Al-Hajju Arafah. Disebutkan haji itu di Arafah. Dan bagi yang haji tentunya ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Al-Hajjul Mabrur laisalahu jazaun ilal jannah. Bagi yang hajinya mabrur, maksudnya hajinya bagus, benar, ya, maka surga istimewa. Jadi kalau kita bisa sampai ke Arafah, hajinya benar, di waktu yang tepat, saat yang tepat, hatinya ikhlas kepada Allah, pada saat itulah kita berhak atas tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, bagi yang sudah coba renungkan ke dalam diri sendiri. Benarkah saya waktu itu menjalankan ibadah haji atau hanya jalan-jalan, hanya karena pengen dipanggil ibu haji, bapak haji kalau balik, atau ingin dapat kesempatan untuk mendapat penghargaan karena sudah bertitel haji? Naudzubillah ya, kalau begitu. Ini yang suka dipanggil-panggil Pak Haji, Bu Haji, hati-hati nih. Ternyata panggilan haji itu dikampanyekan oleh Belanda pada tahun 1916 sengaja untuk memisahkan antara yang sudah ke tanah suci dengan yang belum supaya gampang ditangkapi dan gampang dibunuh. Karena waktu itu di Indonesia sedang ada gerakan untuk menuntut kemerdekaan dari penjajahan, untuk menuntut pembebasan dari perbudakan, dan untuk menuntut kemerdekaan dari kolonialisme dan imperialisme. Dan itu sangat tidak disukai oleh Belanda. Di mana dari mulai 1800-an, dari mulai Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, kemudian 1904 terakhir Cut Nyadin, semuanya itu berlandaskan pendekatan spiritualitas atau pendekatan-pendekatan agama, kekuatan untuk merdeka, kekuatan untuk bebas dari cengkraman. Tapi semuanya masih parsial, masih berada di lokal-lokal tertentu. Dan ketika 1908 didengungkan Budi Utomo untuk bangkit secara bersama-sama secara nasional oleh yang terpelajar, termasuk yang terpelajar itu ternyata mereka adalah orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan ternyata Belanda makin tahu dan makin akan menjadikan kenyataan itu kemerdekaan, sehingga mereka memilah dan memilih. Ternyata para penggeraknya itu adalah orang-orang yang pulang haji. Termasuk Bung Karno itu belajarnya kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, kan yang semangatnya tuh luar biasa. Ya, sepulang haji beliau berdakwah bahwa tegakkan kebenaran, tidak ada itu yang namanya perbudakan, tidak ada itu yang namanya apa namanya kuli-kuli kontrak yang dilemparin receh-receh kemudian berebut saweran, kemudian ya begitulah yang seperti kelakuan-kelakuan sekarang dilakukan oleh para orang-orang yang ingin kepilih jadi calon pimpinan, ya, dengan cara ngawur-ngawur duit, nyawer masyarakat supaya biluk, supaya tunduk kepada mereka untuk ditundukkan, dan nanti akan dijajah dengan cara apa, ditincet pajaknya. Maka itu terjadi pada saat itu.
Dan terkenal orang-orang yang namanya ahli-ahli yang sudah pulang dari Mekah ini, mereka dalam tanda kutip bandel untuk bayar upeti, bandel untuk bayar pajak. Karena apa? Karena ternyata itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, maka mereka berkampanye untuk melawan Belanda. Dan ketika melawan Belanda, maka Belanda ingin memudahkan untuk mencari siapa sih sebenarnya mereka. Dan ternyata mereka tokoh-tokohnya adalah yang pulang dari tanah suci atau yang sudah belajar di tanah suci. Sehingga mereka tandain supaya memudahkan kalau mau dibunuh, kalau mau dicaci, kalau mau dibully, kalau mau diasingkan itu mereka itu tuh yang mereka haji. Nah, maka dibuatlah semacam aturan bahwa yang pulang haji itu diberi penghargaan seolah-olah diberi penghargaan. Ingat, waktu itu Belanda paling gampang memberikan gelar kepada yang memberikan kebaikan kepada mereka. Ada yang diberi gelar Kangjeng Roro Tumenggung apa, gitu ya. Ada yang diberi gelar Sultan apa, ada yang beri digelar kalau di tanah Tatar Pasundan Raden atau Rahadian apa. Ingat, itu tuh adalah warisan dari Belanda, bukan untuk ditiru dan tidak akan ada unsur lebih dari yang lain. Karena kemanusiaan itu kelebihannya bukan dari unsur nasab, bukan dari urusan keturunan, bukan dari urusan-urusan gelaran yang diberikan orang lain, tapi berdasarkan inna akramakum indallahi attaqum. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang sekarang punya kecenderungan untuk bangga dengan gelar, bangga dengan titel, bangga dengan apa namanya istilahnya gelar-gelar kebangsawanan, hati-hati. Itu bisa jadi menimbulkan gangguan jiwa. Karena apa? Karena akan mengganggu ketakwaan. Bayangkan kalau seorang haji dideretkan dengan yang belum haji, dia merasa, loh kok aku di sini? Kan udah haji, harusnya di sana. Nah, pada saat itulah, itu adalah disebutnya bukan haji mabrur, tapi haji sakit. Ya, gitu ya. Nah, ini sampaikan kepada yang lain. Perlu mengatakan bangsa kita ini harus bangkit dan kebangkitan harus dari diri sendiri. Di mana saat ini tuh sekarang lagi banyak lagi kecenderungan orang-orang terutama yang ingin menjadi pemimpin dan ingin menjadi penguasa di negeri ini punya kecenderungan membagi-bagi dengan cara Belanda, ngalung-ngalung kaos, ngalung-ngalung sembako, disuruh baris, disuruh antri. Nah, rakyat dianggap apa? Padahal mereka dengan rakyat itu sama terbuat dari tanah dan akan balik kepada tanah dimakan cacing tanah. Nah, Pak, gitu-gitu ting kudu sebab apa? Saya melihatnya udah keterlaluan. Karena kebetulan saya punya tetangga banyak sekali orang-orang yang kelakuan yang model begitu di penjara suka miskin karena saya tinggalnya di situ dan mereka itu kelihatannya hebat-hebat ya. Sebelum masuk penjara ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, seolah-olah balalangur, seolah-olah mereka itu adalah orang yang berbuat baik kepada masyarakat, berbagi sana sini, ngadain sadat sana sini, bagi amplop sana sini, bagi kaos sama sini, bagi sarung sana sini. Ternyata mereka itu maling duit rakyat. Namanya koruptor. Dan dulu koruptor itu mendapat acungan jempol dari Walanda. Karena apa? Setorannya bagus kepada Belanda, kepada penjajah. Yang setorannya bagus kemudian dapat penghargaan, ada yang diberi lencana, diberi bintang, diberi topi topong yang merah itu, kemudian ada yang diberi bintang-bintang dan sebagainya. Ternyata sementara masyarakat miskin papa. Nah, itulah yang dibela oleh orang-orang yang waktu itu pulang menunaikan ibadah haji dan mereka bersedia sampai angkat senjata melawan kelakuan penjajah dan tentunya dengan antek-antek penjajahnya. Jangan lupa ya. Jadi yang menjajah Indonesia itu bukan hanya Belandanya yang bule itu, tetapi antek-anteknya yang pada saat Belanda itu merajalela dan meratu lela di Indonesia, mereka juga yang seperti itu bersenang-senang. Noni-noni ini yang noni Belanda memang orang Belanda, tapi kalau dari Indonesia ganjen juta jete, hari ini ke Eropa, hari ini ke mana, sementara duitnya yang dipakai duit rakyat nyangkul rakyat mengiangi kebun dan sebagainya maraneh nama pelesiran. Ya, sama dengan sekarang juga ternyata ada yang sekarang di pengadilan menteri yang masya Allah kurang ajarnya itu sampai anaknya, sampai cucunya dan sampai bininya. Ya, make duit rakyat dan itu diakui oleh anak buahnya. Kelakuannya seperti itu.
Padahal dia kalau dilihat dari kacamata sebelum ketahuan samemeh katohyan manehna teh seolah-olah wah hebat ya, berbuat baik mensejahteraan, ternyata bohong ya, ternyata bohong. Jadi di negeri kita ini banyak sekali pembohong-pembohong yang khianat terhadap amanat rakyat, kemudian juga yang janji-janji tapi tidak ditepati, di kampanyenya janjinya mulus, janjinya baik, kelakuannya nihil, bahkan nganyuk hutang ngagadekeun rakyat jeung negara. Aya nu gitu aja, dan itu harus dikatakan karena kalau tidak dikatakan habis negeri kita ya. Nah, kapan mengatakannya? Ya sekarang, mumpung masih hidup. Kalau sudah mati kan nggak bisa mengatakan. Ya. Nah, jadi ceritanya yang haji ini ketika mendapat gelar dari Belanda, dulu kalau yang biluk, biluk itu adalah yang pro Belanda, maka Pak Haji ini diangkat menjadi Menteri Urusan Perhajian. Ya, suruh ngurusin haji, tapi hajinya diarahkan, ulah garalaknya mun haji. Jadi itu ibadah we ibadah, tong ngobrol jeung urang ditu. Ah, gitu ya. Sekarang seperti itu, masih seperti itu juga sekarang ya. Gitu. Jadi jangan kira sekarang udah berubah, enggak. Buktinya kelakuannya apa? Yang jalan-jalan ke sana, yang nganter ke sana lebih banyak daripada yang biaya untuk ibadah hajinya sendiri, sehingga haji kita jadi mahal. Ya, ada buktinya? Ada lah, tinggal lihat. Ya, dan nanti kalau sudah sampai di pengadilan itu akan ketahuan. Karena semua orang kalau sudah sampai di pengadilan, yang menjadi saksi juga nggak mau terseret. Enggak, waktu itu saya diperintahkan Pak untuk beli nasi bungkus. Nasi bungkusnya untuk 50 jamaah haji, tapi kwitansinya 500. Nah, ada yang begitu? Ayah. Nah, kok Pak tahu? Ya kan ayah, ya kelihatan gampang kasat mata. Ya, gitu. Terus saeutik ngadadak beunghar tina ngurus jamaah haji. Nah, lihatlah first travel. Demikian hartanya banyak tapi gagal berangkat. Lihatlah yang sekarang travel-travel yang udah pada jungkir, udah pada tidak ada. Mereka pada kemana? Jamaahnya banyak yang terlantar. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk komponen yang berada di situ. Nah, baik Bapak Ibu, ini sengaja saya agak keras suaranya karena kalau talbiyah juga kalau nggak keras ya nggak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kebenaran harus dikatakan. Qulil haq walau kana murra. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, termasuk saya yang bangga dipanggil haji, yang ingin selalu dipanggil haji, bahkan ditulis di dalam kartu nama dan sebagainya haji, ingat bahwa itu mengikuti Belanda pada tahun 1916. Tidak ada ajarannya dari Kangjeng Nabi, tidak ada ajarannya dari Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan itu, buktinya apa? Tidak pernah tercatat Haji Abu Bakar As-Siddiq, Haji Umar bin Khattab, Hajjah Siti Fatimah, Hajjah Siti Aisyah, nggak ada. Ya, jadi kita itu mau ngikutin siapa? Katanya benci sama yang namanya penjajahan, harus dihapuskan. Kok kelakuannya diikuti? Katanya nggak suka sama yang namanya tukang adu domba, kok kita ngikuti kelakuannya? Nah, itulah ya. Yuk kita sadar, mumpung belum hancur kita ya. Kenapa? Bintik-bintik kehancuran udah mulai kelihatan. Hutang gede, yang janji bohong, para pejabat banyak khianat, dan yang namanya kehidupan sekarang tidak merata. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sekarang kenyataannya begitu. 271 triliun ternyata bukan hanya itu. 300 triliun lebih ya yang dimaling oleh para bajingan-bajingan yang dinding, yang deh. Pokoknya mah rakyat menderita maneh nama suka-suka. Ya, yuk kita berdoa sama-sama. Mumpung mau masuk bulan haji, kita mantapkan kolbu kita agar kita mendapatkan kejembaran, mendapatkan kejembaran, ilmunya mantap, amalnya bagus, nikmati, kemudian kita juga makmur bersama-sama. Nah, baik. Di hari ini kita tambahkan ya nikmat kita yaitu dengan merenungi bagi yang sudah pernah melakukan dan sudah pernah berada di Arafah, dan berharap bagi yang belum pernah sampai ke Arafah, yang belum pernah haji, mari kita lihat, mari kita dengar, mari kita baca apa sih sebenarnya yang namanya Arafah, kok sedemikian penting. Bagi yang sudah pernah bisa jadi baru tahu sekarang, bisa jadi waktu itu mah pokoknya ikut aja, bisa jadi waktu itu mah hanya ya motifnya beda. Nah,
modusnya lain. Nah, maka yuk kita lakukan pengkajian hari ini dengan modal jinten, ngaji unggal jinten. Makna wukuf di Arafah. Jadi ini hari ini judulnya makna wukuf di Arafah. Kita ketika sampai di Arafah, sebuah tempat yang agung, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah turun ke langit dunia. Ya. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut yang kusut dan wajah penuh debu. Karena apa? Perjalanan jauh, mengenakan kain ihram, kemudian juga dia tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh juga mencabut bulu-bulu, termasuk bulu hidung, bulu ketiak, memotong rambut, bercukur juga tidak boleh. Artinya apa? Jamek break. Ya, artinya apa? Pada saat itu terkudu nyisiran acan. Karena kalau nyisir, kemudian rambutnya jatuh, maka dia akan kena dam alias denda. Saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Masya Allah. Jadi pengampunan Allah dalam setiap tahun di hari demi hari terus ada pengampunan, malam demi ada pengampunan. Nah, pengampunan yang istimewa adalah di hari Arafah. Karena hari Arafah ini adalah hari bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa di tempat yang namanya Arafah. Arafah itu adalah tempatnya. Kelakuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa saling mengenal, namanya ta'aruf. Jadi tempat ta'aruf namanya Arafah. Dan ketika sudah ta'aruf di Arafah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa diampuni oleh Allah, maka saat itu dia menjadi orang yang ma'rifat bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya, diberikan limpahan Allah di Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, rahmah artinya limpahan rahmat Allah. Di dalam bahasa Sunda, gunung itu pasir, rahmat itu kadede. Jadi Jabal Rahmah itu pasir, kadede. Ya, para jemaah haji kalau pulang ke Indonesia menisok bangganya, abdi mah Jabal Rahmah naik ka luhur, di pasir kadede. Kita punya naik ka luhur bersama-sama. Ada yang naik, ada yang enggak, ada yang dari jauh. Ya. Nah, jadi di hari itu di padang Arafah Allah ampuni seluruh manusia yang datang ke situ yang membawa dosa. Dan tentunya hanya satu dosa yang tidak terampuni, yaitu syirik, alias menganggap Allah lebih dari satu, menganggap ada Tuhan selain Allah. Apakah ada? Bisa jadi di dalam hati kita ada Tuhan selain Allah. Kuduna sholat gagancangan, hayya Allah sholat, kalem we kusabab kagok di depan laptop. Kalem we kusabab di depan saya ada atasan saya. Berarti itu Tuhannya udah berubah. Ya. Yang tidak membahayakan tinggalkan. Ya, kalau mesin lagi jalan ya matikan dulu lah, jangan-jangan nyetrum nanti ya atau ya begitu. Jadi amankan dulu, pastikan. Kalau ada yang menyerang ya sholatnya bergantian. Jangan sampai ketika sholat diserang habis. Ya, tetap harus bertahan ketika dalam peperangan. Ya, jadi ampunan Allah diberikan kepada semua yang hari itu meminta di padang Arafah kecuali yang musyrik atau yang menganggap Allah lebih dari satu atau mempersekutukan Allah. Ampunan yang menyeluruh tersebut Allah Subhanahu wa taala umumkan kepada seluruh manusia yang berkumpul. Mereka bersama-sama di satu tempat seraya mengangkat suara, berbeda-beda bahasanya mereka, berbeda-beda pula doa mereka, dan mereka memelas dengan penuh ketundukan. Ya, bayangkan yang sudah pernah ke sana, keadaan seperti itu, tengah hari panas, kemudian juga tempatnya terbatas di dalam tenda ataupun di luar tenda, dan pada saat itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita, ya, dan kita mendapat ampunannya. Jangan sampai merasa tidak mendapat ampunan Allah bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji. Allah pasti mengampuni. Syaratnya cuma satu, tidak syirik, ya. Syirik tenaun Pak dudukun, percaya karena keris, percaya karena ramalan, cuncuing, bangbung, itu teh dudukun, itu teh termasuk musyrik. Dong percaya karena itu, ya berhentilah. Ya, percaya karena ayam manu
mencuing, oh bakal ada yang meninggal, ya memang pasti bakal. Percaya ada kupu-kupu masuk rumah, bakal ada tamu. Nah, itu harus dibuang. Ya, umat Islam tersebut berjalan di belakang pembimbing yang menunjukkan cara ibadah. Dalam hal ini Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, khud'ani manasikakum, ikuti aku cara-cara menunaikan ibadah haji. Jangan ikuti yang lain. Ya, kalau sekarang ikuti para pembimbing yang paham, para pembimbing yang benar, para pembimbing yang sudah punya ilmu yang cukup untuk membimbing orang lain. Jangan sampai kita dibimbing oleh yang tidak paham, karena akan kesulitan dan tidak akan nyambung. Kemudian disebutkan itu mereka berkumpul di sekitar Nabi mereka seraya mengharap syafaat. Jadi pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji yang terakhir, haji wada, di mana saat itu turun wahyu terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Maidah ayat 3, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna Al-Qur'an diturunkan dimulai Iqra 40 tahun ketika Rasulullah berada di dalam Gua Hira di usia 40 tahun, kemudian selama 23 tahun beliau mendapatkan informasi Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wahyunya yang tadi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Arafah, ingat Arafah itu tempat turunnya Al-Qur'an. Bagi yang belum pernah, ingat nanti kita akan berangkat menuju tempat turunnya Al-Quran. Sehingga, nah, kalau saja kita sekarang hanya mendengar saja dari qari'ah yang bagus, hati menjadi tenang. Baru mendengar dari orang lain. Apalagi kalau Allah yang menurunkannya dan berada di padang Arafah. Tentunya melalui malaikat Jibril menyampaikannya firman Allah tersebut. Ketika berada di Arafah, orang-orang mukmin dipenuhi ketundukan sambil memohon seakan-akan berada di antara hamparan manusia di hari akhir di padang mahsyar. Ia seperti menanti di padang Arafah karena sudah mendengar bahwa Allah mengampuni hambanya. Ketika berdoa di Arafah, ia semakin banyak memohon, menundukkan diri dan berdoa. Jadi Bapak Ibu, orang yang diampuni, orang yang mendapat rahmat Allah itu makin dekat dengan Allah. Bukan makin sombong, bukan makin adigung. Yang harus diwaspadai. Ciri haji yang mabrur hanya dua, yaitu sopan dalam perkataan, santun dalam perbuatan. Ciri haji hanya dua yang mabrur itu ya, yaitu sopan dalam perkataan, dalam lisan, dan santun dalam perbuatan. Dia sopan, dedehan, asihan, berehan, kabatur, dan dia tidak pelit. Ya, tidak pelit bukan berarti juga dia boros berol-berolan kemudian tanpa kendali. Ya, masih tetap dalam kendali dan perhitungan. Nah, dan itulah ciri orang yang mendapat ampunan dan rahmat. Akan selalu merasa dekat dengan Allah sehingga segala sesuatu dinikmati bersama-sama, bahagia, istiqomah di jalan Allah. Jalan Allah adalah As-Siratul Mustaqim. As-Siratul Mustaqim adalah Al-Quran dan dibawa oleh Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insya Allah. Yuk kita akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.